Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abitria Fatmaning Dias dengan NIM 2101421026. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rangkuman materi literasi digital bab 1 hingga bab 7. Materi yang pertama mengenai hubungan manusia dan teknologi sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Menurut ahli yang bernama Paul W. DeVore, teknologi yaitu ilmu terapan yang dikembangkan serta memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Lalu, bagaimanakah hubungan manusia dan teknologi yang sebenarnya? Hubungan manusia dengan teknologi sangat erat. Bahkan, teknologi masuk ke dalam salah satu kategori 7 unsur kebudayaan. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan, melindungi diri, dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Materi yang kedua mengenai dampak positif dan negatif dari teknologi sebagai berikut. Kira-kira apa sih dampak positif dari teknologi? Di sini saya akan menjelaskan secara umum terdapat 3 dampak positif teknologi. Yang pertama, menghemat waktu dan memudahkan memperoleh informasi. Yang kedua, memudahkan untuk berkomunikasi dan sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, membantu untuk mengambil keputusan dengan mengakses informasi yang terpercaya dan relevan di internet. Lalu, kira-kira apa sih dampak negatif dari teknologi? Yang pertama, dalam bidang keamanan digital, terdapat serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, dan manipulasi data digital. Yang kedua, dalam bidang kualitas hidup, munculnya sampah sampingan, munculnya masalah mental, dan munculnya masalah produktivitas kerja, serta terjadinya persaingan dalam dunia pekerjaan, seperti munculnya ojek online dapat menyaingi ojek offline. Materi yang ketiga mengenai konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data sebagai berikut penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Lalu, apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Materi yang keempat mengenai konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Apa ya yang dimaksud dengan Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI, yang artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. AI memiliki manfaat menghemat SDM dan mengoptimalisasi suatu pekerjaan. Materi yang kelima mengenai konsep dan pemanfaatan e-commerce sebagai berikut penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce yaitu penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. E-commerce mampu membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan.
berbagai tipe e-commerce, serta beberapa platform yang digunakan sebagai basis transaksi dalam industri ini. Setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar. Di antaranya adalah ada berbagai bisnis model dalam e-commerce juga loh. Bisnis model adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkap bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui berbagai cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. Terdapat 8 kunci model bisnis e-commerce sebagai berikut. Dengan menggunakan 8 kunci model bisnis e-commerce tersebut, harapannya dalam memanfaatkan e-commerce, contohnya dengan membuka toko online Shopee, dengan strategi tersebut akan menjadi star seller. Materi ke-6 mengenai etika dalam dunia siber. Apa yang dimaksud dengan etika dunia siber? Etika dunia siber merupakan ilmu mengenai baik dan buruk, hak dan kewajiban dalam menggunakan media sosial atau dunia maya. Berikut ini merupakan beberapa tips bijak bermedia sosial yang disampaikan dalam buku Etika Dunia Siber. Selektif berteman, interaktif, hindari mengumbar kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoaks, media sosial bukan ruang pameran, swafoto yang informatif, atur privasi akun media sosial Anda, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun, wartakanlah damai, tampilkanlah karya positif. Materi yang ke-7 mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Apa yang dimaksud dengan UU ITE? UU ITE atau UU nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Berikut ini merupakan cakupan materi dari UU ITE. Terdapat 7 cakupan materi. Selain itu, terdapat juga asas mengenai UU ITE. Terdapat 5 asas mengenai UU ITE sebagai berikut. See you, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.